semua di rumah bersama keluarga, semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Oke adik-adik, kembali lagi hari ini kita ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 29 November 2020 bersama Kak Karolin dalam ibadah hari ini khusus kelas tanggung. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, Kakak minta untuk adik-adik persiapkan di rumah sebelumnya, yaitu yang pertama Alkitab, kedua Kidung Ceria, dan juga amplop. Oke adik-adik, siapkan amplop adik-adik yang sudah diisikan uang. Oke, mari sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, untuk lebih semangat, kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama dengan nyanyian Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang boleh mendiamkan suara-suara dalam hati kami. Biarlah suara Tuhan saja yang ada dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti akan apa yang akan disampaikan oleh Kak Karolin. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam firman sekarang. Siapkan Alkitabnya sudah? Oke, kalau sudah kita akan bersama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Sudah? Oke, kalau sudah kita baca bersama ya adik-adik ya. Oke, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu
tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan adik-adik. Sebelum kakak masuk dalam cerita, kakak mau bertanya dulu nih sama adik-adik di rumah. Coba adik-adik, kira-kira adik-adik di rumah senang gak berbagi? Semoga adik-adik di rumah senang berbagi. Atau ada yang suka berbagi? Atau bahkan ada yang belum pernah berbagi sama sekali? Wah, sedih ya kakak dengarnya kalau adik-adik sama sekali belum pernah berbagi. Padahal berbagi itu indah loh adik-adik. Nah adik-adik, alasan adik-adik untuk tidak berbagi itu mungkin ada dua. Yang pertama, adik-adik lebih senang tidak berbagi karena adik-adik merasa kalau adik-adik berbagi, adik-adik akan merasa kekurangan, tidak cukup. Lalu yang kedua, jika adik-adik tidak mau berbagi, mungkin alasannya karena adik-adik lebih mementingkan diri sendiri. Ya adik-adik ya, lebih mementingkan diri sendiri. Adik-adik tidak peduli dengan keadaan sekitar adik-adik yang sedang membutuhkan. Adik-adik, hari ini tema kita adalah meneruskan kebaikan Allah dengan berbagi. Dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1-9 yang sudah kita baca bersama tadi, merupakan pesan yang dituliskan oleh Bapak Rasul Paulus adik-adik. Bapak Rasul Paulus hendak mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka belajar seperti jemaat di Makedonia. Belajar untuk mau berbagi, meskipun jemaat di Makedonia hidupnya pas-pasan adik-adik. Mereka hidupnya tidak mewah seperti jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus pada waktu itu kehidupannya sangat berbeda dengan jemaat di Makedonia. Jemaat di Korintus terdiri dari beraneka ragam latar belakang. Karena kota Korintus pada waktu itu terkenal sebagai pusat perdagangan adik-adik. Nah, jemaat di Korintus, mereka kaya adik-adik secara materi. Namun sangat disayangkan adik-adik. Kenapa? Karena meskipun mereka kaya, mereka tidak mau berbagi. Mereka tidak punya rasa empati adik-adik. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Nah, itu yang tidak baik. Maka dari itu Bapak Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka mencontoh apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Kenapa? Karena jemaat di Makedonia walaupun mereka susah, mereka miskin, tapi mereka punya hati untuk mau memberi. Nah adik-adik, Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus agar belajar. Bukan saja belajar dari jemaat di Makedonia, tapi belajar meneladani Yesus Kristus.
Kenapa? Karena dengan kita meneladani Yesus Kristus untuk memberi dalam pelayanan kasih, artinya setiap orang percaya ketika memberi harus berani mengorbankan kepentingan diri sendiri. Nah adik-adik, dalam cerita kita pada hari ini mau mengingatkan kita yang pertama, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk meneruskan kebaikan Allah dengan mau saling berbagi, yaitu dengan tidak mementingkan diri sendiri, mau mengorbankan apa yang kita punya. Yang kedua, dengan kita saling berbagi, itu berarti hidup kita sudah berpatokan berpusat kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kasih. Berbagi itu bisa banyak hal, contohnya adik-adik di rumah, contoh kecilnya dari rumah. Mau saling berbagi dengan adik atau kakak atau saudara. Contohnya apa? Berbagi mainan atau berbagi makanan. Kalau punya adik-adik tidak boleh pelit. Nah, coba adik-adik bener nggak di rumah? Pernah nggak berbagi dengan adik-adik dan kakaknya? Kalau kayak gitu, adik-adik berarti sudah mencerminkan kasih Tuhan. Nah, contoh lainnya apa? Kalau sekarang lagi masa pandemi, kita belajarnya di rumah. Tapi kalau nanti setelah pandemi kita akan belajar kembali di sekolah, adik-adik juga. Contoh lainnya apa? Kalau ada temennya mau pinjam pensil atau pulpen, mereka tidak bawa, mereka lupa. Adik-adik jangan pelit ya adik-adik ya. Adik-adik harus mau berbagi, meminjamkan pensil atau apapun yang teman kalian minta. Ya begitu ya adik-adik ya. Karena dengan begitu kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, kita sudah bisa mencerminkan kasih Tuhan adik-adik. Gitu ya adik-adik. Oke, kita akan aminkan firman Tuhan kita. Namun sebelum itu kita akan masuk dalam aktivitas. Shalom adik-adik, kembali lagi dalam aktivitas. Nah, di aktivitas kita minggu ini mau ngapain sih? Nah, aktivitas hari ini adik-adik berkaitan tentang acara apa sih yang dekat-dekat bulan ini? Apa ya? Natal kan? Betul sekali hari. Udah mulai Natal adik-adik. Nah, aktivitasnya berkaitan dengan Natal adik-adik. Apa tuh Kak? Jadi kita buat pohon Natal bersama-sama. Gimana Kak caranya buat pohon Natal? Nah, pertama adik-adik harus siapin alat-alatnya. Yang pertama ada ranting. Ini ranting. Ya, seperti ini ya adik-adik ya, Ranting kering. Ranting kering. Kemudian Ada lem adik-adik. Yang Dan kedua, juga kertas krep. mau buat apa Kak kertas krepnya? Nah, kertas krepnya ini adik-adik tulis ke ranting tersebut. Jadi rantingnya itu boleh berwarna hijau, putih, merah, biru, terserah adik-adik warnanya. Kalau nggak ada kertas krep juga Kak, boleh juga menggunakan cat ya adik-adik ya. Buat Jadi- pakai cat ya? Iya, betul sekali Kak. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, Dan yang penting Kak, Ini dia yang putihnya. nah, habis itu udah dikasih warna nih Kak, diapain lagi Kak? Nah, kalau sudah, sekarang siapkan styrofoamnya. Boleh yang hijau, yang putih, terserah adik-adik. Nah, sudah disiapkan styrofoamnya, siapkan juga ini ada ember kecil, ember bekas juga boleh kok adik-adik. Atau bisa juga pot. Nah, ada pot Kalau nggak adik-adik. ada pot, boleh pakai apa nih? Bekas namanya ada toples ya Kak? Iya, yang biasanya garing-garing gitu loh Kak. Buat kerupuk. Atau kalau nggak ada lagi boleh pakai muk. Nah, habis itu diapain Kak? Nah, kalau sudah ada potnya, kita masukkan styrofoam yang tadi adik-adik. Kita Seperti bentuk ke ini dalam ya. potnya. Kalau Nah, sudah, berimbang ya Kak? iya. Supaya selanjutnya bisa kita tusuk. Nah, jadi berdiri kan adik-adik. Kalau sudah berdiri seperti ini, adik-adik tambahin boleh batu, boleh juga pasir, dan juga boleh tanah adik-adik. Pasti suka kan dicocok tanah sama mamanya di rumah. Nah, buat tambahan di atasnya ya? Iya, biar tambah cantik Kak. Oke, udah cantik banget ini Kak. Dan nanti kayak gini aja apa ada lanjutannya? Oh, tenang aja adik-adik. Ini baru step pertama. Ditunggu ya, minggu depan ada
step keduanya. Berarti nanti ada lebih bagus lagi ya? Oh, pasti Kak. Oke, dan adik-adik jangan lupa juga untuk lakuin aktivitas ini karena kita punya hadiah yang sangat menarik. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, Kakak undang kembali adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama lagu Allah Adalah Kasih. Oke, gerakan ya adik-adik. Oke, siap? Amplop yang sudah adik-adik siapkan di rumah. Sambil membawakan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 279, Mintalah. Pakai gerakan ya adik-adik. Yuk, bangkit berdiri. 1, 2, 3. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sekaligus nanti kita akan mendoakan persembahan kita bersama. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami anak-anakmu, baik adik-adik layan maupun hamba sebagai kakak layan, Tuhan mau berkati kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dari awal hingga akhirnya. Tuhan, saat ini kami di dalam doa syafaat kami ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau mau berkati para pemimpin kami dari yang teratas hingga yang terbawah. Engkau mau pakai mereka sebagai saluran berkat-Mu. Engkau mau berkati setiap kinerja apapun yang akan mereka lakukan. Semoga mereka dapat menjalankannya dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya gereja GBB Pengharapan Cibinong. Kiranya Tuhan mau berkati gereja kami ya Tuhan, supaya semua yang dilakukan oleh para majelis, penatua, diaken, bahkan pelaksana harian, kiranya Tuhan mau berkati mereka semua, supaya semuanya boleh berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk corona ini Tuhan, kiranya Engkau mau hilangkan wabah corona ini Tuhan dari muka bumi ini. Semoga corona ini cepat hilang dan kami boleh kembali beraktivitas normal seperti biasanya ya Bapak. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik klien kami dimanapun berada, khususnya adik-adik klien kami yang hari ini beribadah bersama-sama dengan kami dari rumah mereka Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, Tuhan mau berikan mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan, Tuhan mau lindungi mereka, Tuhan mau berikan mereka kepintaran, dan biarlah walaupun mereka belajar dari rumah mereka masing-masing, biarlah mereka tetap semangat dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pintar dalam tugas mereka sehari-hari. Tuhan berkati juga mereka dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Tuhan mau berkati papa mama mereka Tuhan. Tuhan mau berkati adik kakak, bahkan keluarga mereka. Tuhan mau jamah dan lindungi mereka semua. Biarlah saluran tangan-Mu, berkat-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami, hanya di dalam nama-Mu. Ajarlah kami berdoa, doa Bapa kami sesuai dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kakak akan kembali ingatkan adik-adik, karena situasi sampai saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID ya adik-adik. Untuk itu kakak akan ingatkan adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan setelah memegang benda apapun, rajin mandi yang bersih minimal 2 kali sehari, rajin gosok gigi, jaga kesehatan badan, jaga kesehatan tubuh adik-adik sekalian. Terus jangan lupa makan makanan yang bergizi, makan sayur, tempe, tahu yang sudah disiapkan papa mama tentunya di rumah ya. Lalu adik-adik, kalau adik-adik ada perlu, adik-adik boleh keluar, tapi kalau tidak ada perlu, kakak harap adik-adik tetap di rumah saja. Kalau adik-adik harus keluar, jangan lupa adik-adik pakai masker untuk menjaga dan melindungi adik-adik juga. Adik-adik, sebelum kita tutup, kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama lagu KASIH. Tahu ya adik-adik di rumah? Kita pakai gerakan ya, biar lebih semangat. Oke. Ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah kami ini boleh selalu kami tanamkan dalam hati kami. Kami mau diajarkan untuk tetap saling berbagi terhadap sesama kami dan tidak mementingkan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah terang-Mu selalu bercahaya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu kita selanjutnya ya. Jangan lupa adik-adik tetap rajin ibadah minggu pelayanan anak dari rumah. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.